Halo Sobatku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semangat banget karena podcast Kementerian Koperasi Republik Indonesia kembali hadir bersama dengan Suara Madinah. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi bersama terkait dengan koperasi seperti apa sih sejauh ini. Dan saya akan memperkenalkan salah satu narasumber yang kali ini walaupun lagi sibuk-sibuknya Ibu Sari tapi sudah bisa menyempatkan waktu hadir di bis merah putih yang saat ini sedang berada di depan lobi dari gedung Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Langsung saja saya akan memperkenalkan yaitu Ibu Destri Anasari selaku Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop. Halo Ibu Halo, Sari. apa Sehat kabar? hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kabar saya juga tentunya baik karena kali ini saya semangat sekali ketemu Ibu cantik yang tentunya akan membahas lebih lanjut terkait dengan bidangnya yaitu pengembangan talenta dan daya saing koperasi Kemenkop. Mungkin ya Bu Sari ya, Mhm. belum banyak masyarakat ataupun sobat kop ini mengetahui ini deputi apa sih dan kayaknya baru deh di Kemenkop. Nah, mungkin Ibu Sari bisa menjelaskan terlebih dahulu, silahkan. Oke, terima kasih Kak Dina. Mhm. Kementerian Koperasi jelas baru ya karena, kabinetnya Iya. baru ada, pada bulan Oktober gitu dan Kementerian Koperasi lengkap, deputi itu di Januari. Nah, Deputi Pengembangan Talenta dan Daya Saing ini, fokusnya tidak hanya, seperti sebelumnya tuh kalau SDM gitu kan, Mhm. SDM tuh berarti heavy dengan pelatihan-pelatihan gitu. Pemerintah melihatnya dalam hal ini Kementerian Koperasi melihatnya talenta SDM itu adalah, bukan sumber daya manusianya saja, tapi itu adalah talenta yang akan membawa pergerakan koperasi menjadi berdaya saing. Jadi, talentanya harus diciptakan, ditingkatkan, dikuatkan sehingga, memberikan daya saing. Dan untuk melakukan itu, komplit ada di Deputi Pengembangan Talenta itu sejak pemberian literasi, jadi Mhm. eselon 2-nya, asisten deputinya itu, sejak pemberian literasi dan, memberikan, penyuluhan itu ada. Kemudian untuk peningkatan kapasitas, baik ada jabatan fungsional maupun, pengurus dan, organ-organ koperasi itu ada. Kemudian juga ada asdep pembiayaannya. Jadi koperasi ini di-touch bahwa akses pembiayaannya koperasi punya. Modal penyertaan bisa mengeluarkan surat utang koperasi. Nah, itu kan belum dikuatkan tuh. Iya. Nah, itu. Terus kemudian koperasi itu kan badan usaha berbadan hukum. Dia harus melihat pasar. Ketika dia mau beroperasi, mau berusaha, apapun itu produk atau jasa, dia harus lihat pasarnya. Dan ketika setelah melihat targeted market-nya, dia juga harus melihatnya bisnis itu dalam satu rantai nilai, rantai pasok. Jadi keberlanjutannya juga dilihat. Jadi kalau sudah melihat seperti itu berarti talenta untuk berdaya saing itu harus dalam satu ekosistem yang utuh. Jadi kita Mmm. tidak bisa satu-satu gitu, tapi, melihatnya dalam satu ekosistem yang Jadi terintegrasi. jadi mungkin bisa disampaikan tuh lebih saling berkesinambungan atau Betul, berhubungan gitu terhubung, ya, betul. iya. Jadi Mhm. related, eee, Each other connected, lah, nah gitu oke ya. baik. Nah tapi sebenarnya Bu Sari, apa sih Mhm. yang mungkin menjadi alasan Mhm. akhirnya, inisiasi untuk pengembangan talenta dan daya saing ini hadir di Mhm. kabinet yang saat ini? Kalau melihat keberpihakan sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM, Mhm. kemudian pemerintah memutuskan untuk koperasi berdiri sendiri, berarti kan memang ada pesan bahwa koperasi ini harus di-mainstreaming kan. Bahwa sebelumnya, sekedar ada gitu kan, ternyata kita diingatkan lagi nih, kalau di Undang-Undang Dasar di pasal 33 itu ada koperasi, berarti siapapun itu insan-insan yang sudah bergerak di koperasi maupun yang tidak ada belum pernah tahu koperasi itu apa, jadi harus ditingkatkan pemahamannya, kecintaannya. Jadi, dari anak usia dini ya harus tahu koperasi itu apa sih. Kalau Mhm. selama ini yang sudah dewasa saja ditanya koperasi itu apa, toko di pojokan sana, jualan beras, Ah hah, sembako gitu. UMKM gitu Eee, ya? tok Mending itu Ah hah. koperasi itu di pojokan, terus, bisa pinjem kalau butuh 1 juta, 2 juta Iya iya buat iya, ini simpan pinjam lah iya gitu ya itu bahasanya, ah aja hah ah gitu. hah. Padahal enggak.
Apalagi dengan Pak Presiden di visinya itu kan 3 itu menyebut tentang koperasi kan, bagaimana swasembada pangan itu melalui peran serta koperasi, Mhm. bagaimana industrialisasi, hilirisasi, sektor pengolahan itu harus melalui peran serta koperasi. Berarti kan koperasi itu menjadi skala ekonomi kan. Mhm. Kalau satu-satu nggak akan bisa gede, tapi ketika terkonsolidasi skala ekonomi bisa tercapai, inovasi teknologi dan lain-lainnya akhirnya efisien. Jadi bisa menang kalau daripada bikin, produk atau jasa sendirian gitu. Baik. Nah, ini kan berarti kan saat ini karena memang baru ada di Kemenkop RI, tentu kan sosialisasi penting tuh ya, Bu, ya, Mhm, agar iya, masyarakat atau sobat Kop ini juga semakin mengetahui. Nah, apa mhm. langkah yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Kemenkop sendiri? Kemenkop di awal ketika tadi saya cerita Mhm. kenapa penting nih talenta, karena mau mainstreaming nih gitu kan, memperkenalkan dari usia dini sampai ke yang memang sudah berusia lanjut gitu Iya ya. iya, senior Salah lah. satunya itu Iya. dengan melalui pendekatan kayak games. Sudah ada games yang mengajak orang main game tapi tentang mengajarkan tentang koperasi itu apa sebenarnya. Biar lebih Jadi mudah ya dicernanya. semua usia itu bahkan ketika kita uji cobakan ke kelompok ibu-ibu koperasi, Mhm. itu ibu-ibunya jadi exciting gitu loh. Oh jadi, oh ternyata seasik ini games, Mhm. tapi pengetahuannya langsung improve gitu ya. Jadi tahu bahwa kalau koperasi harus mengenali, anggotanya butuh apa gitu kan, kemudian apa yang bisa dilakukan koperasi. Nah selain itu kami juga, membuat, LMS Talenta Koperasi.id itu Mhm. untuk kita kan ada pendamping penyuluh dari, 22 kementerian lembaga lah ya, itu sampai 340.000 tapi kan pendamping penyuluh ini tidak tahu koperasi itu apa. Karena terlalu banyak, terlalu besar dan kita mau cepat, jadi pakai LMS ini supaya semua orang bisa belajar. Dengan video presentation yang ada, koperasi itu apa dan, bla-blanya. Jadi kami berharap freely buat siapapun yang mau belajar tentang koperasi sebenarnya bisa akses ke situ Website gitu. ya? Iya, Atau aplikasi malah lebih? LMS-nya bisa LMS Mhm. lebih ke jadi talentakoperasi.id itu begitu dibuka bisa dilihat kemudian, ada beberapa level. Sebenarnya sejujurnya belum di-launching pun sudah lebih dari 20.000 yang sudah menggunakan, LMS ini dan ini Oh, ada di mhm. koperasimerahputih.kop.id juga Oke, gitu. berarti bisa Jadi lebih bisa lanjutnya betul, lihat aja langsung dari heeh, website itu ya. betul betul. Baik, nah lalu Bu Sari, ini kan tentu dengan adanya, bukan perencanaan lagi ya, bukan persiapan juga, tapi sebenarnya sudah berjalan ya dari, pengembangan, katakanlah bidang pengembangan talenta dan daya saing ini. Nah, ini kan tentu ada program Bu, perencanaan untuk strategi yang dilakukan ke depannya itu seperti apa? Oke. Kalau kita berbicara mainstreaming dan sekarang dari Inpres dan Kepres yang nomor 9 tahun 2025 yang sama-sama nomor 9 itu Inpres Mhm, dan Kepresnya, itu kan ada 18 kementerian lembaga yang langsung ngawal ini program gitu ya, mhm. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kami melihatnya bahwa ternyata peningkatan kapasitas atau apapun itu bahasanya ketika dikonsolidasi itu, kita merasa kita bisa men-screening gini, maksud saya, kadang-kadang semua orang melakukan pelatihan, Mhm, tetapi tidak ada before after-nya. oke. Jadi semua dilatih, kadang-kadang ada yang passion-nya ikut pelatihan. Mhm, Jadi siapapun mengadakan pelatihan dia ikut. Jadi kadang-kadang juga 4L kan, Mbak, mhm. lu lagi Nah, gitu. Nah, dengan LMS ini kita kepengen sebenarnya ketika kita berbicara 80.000 yang sudah berapa, yang belum berapa, jadi nanti siapa yang akan melakukan apa itu tinggal memilih dari, eee, siapa yang akan disasar itu, jadi pemerataan pem lah gitu ya? jadi semakin banyak orang Mhm. mendapatkan kesempatan untuk dapat ilmu gitu. Kami, salah satu contoh kemarin sama Kementerian Ketenagakerjaan, walaupun tidak ada di Kepres, tapi Kementerian Tenaga Kerja ini merasa dia patut ikut karena kan dia menciptakan, SDM ya. Nah ini kepingin kepingin membantu dengan memberikan
sertifikasi baru. Jadi buat sertifikasi yang tidak terlalu lama, tapi menghasilkan, sertifikasi pengurus koperasi pemula. Jadi yang biasanya harus Mhm. berbulan-bulan baru dapat sertifikasi, ini, dalam waktu 5 hari, offline, tidak bisa online karena nanti ada langsung sertifikasi, kompetensinya Mhm. dites di situ gitu. Itu bisa dan pertama dilakukan kemarin minggu lalu, di Solo. Jadi kita kolaborasi dengan, Dirjen, Bina Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja. Itu juga, itu satu. Yang kedua, koperasi simpan pinjam saja juga pengen berkontribusi nih meningkatkan karena sebenarnya peningkatan kapasitas SDM pengetahuan itu kan menjadi salah satu prinsipnya koperasi ya. Mhm. Jadi dia memang wajib harus memberikan ilmu kepada anggota dan calon Ya, anggota. Jadi pembinaan lah ya. iya, karena supaya Mhm. paham kan Betul. ketika, ikut ke koperasi itu kita mau ngapain, kita bisa apa, itu Mhm. kan harus diberikan pemahaman, Iya. tidak hanya sekedar ikut-ikutan Ya, gitu. apalagi juga harus disesuaikan dari keinginan mereka ya, Bu, ya. Betul, Maksudnya mereka inginnya kebutuhan. kebutuhannya mau kemana, Mhm, itu yang harus diambil pembinaannya, betul, nggak iya. sembarangan juga. Apalagi tadi kalau disampaikan ya bener sih 4L tadi itu, Iya, gitu ya. Kebanyakan kita ketemunya sama dia lagi gitu. iya Tapi sebenarnya yang paling betul, penting adalah tepat sasaran dan tentu ini menjadikan anggota terukur. yang baik. Ya, terukur. Nah, Mhm, tapi sebenarnya dari program yang sudah, mulai direncanakan, maksud kami sudah mulai dijalankan gitu ya, mhm tadi kan ada yang mhm, menarik adalah terkait dengan sertifikasi. mhm. Nah ini sebenarnya, keuntungannya untuk ke depannya itu apa sih Bu, untuk mendapatkan sertifikasi yang sekarang lebih mudah didapat? Kalau kita berbicara sertifikasi berarti standarnya sama. Mhm. Jadi kita untuk mencapai tujuan, setidaknya lebih mudah. Tapi kita juga tidak fokus hanya sekedar sertifikasi profesi, saja, Mhm. tapi juga lebih penting adalah bagaimana kewirausahaan, bagaimana koperasi ini bisa mengelola bisnisnya Mmm. dengan berkelanjutan. Betul. Kan ini kan tidak hanya sekedar program, tapi bagaimana dia bisa menggerakkan ekonomi. Mhm. Nah, menggerakkan ekonominya ini yang kita perlu, tingkatkan, entrepreneurship-nya karena Pendampingan entrepreneurship juga. itu kan ya Mmm. betul, kalau dia tahu permasalahannya apa, dia bisa cari, jalan keluarnya. Kemudian dia bisa tahu titik mana yang harus dihubungi untuk menyelesaikan Mhm. permasalahannya. Membuka cakrawala, networking, pengetahuan dan lain sebagainya itu butuh keterampilan gitu. Mhm. Jadi itu yang, itu juga menjadi salah satu, eee, program kalau dibilang program ya, jalan yang akan kita tempuh, jalan ninja lah ya, Mhm. jalan ninja untuk menuju, koperasi yang memang, menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, kemudian, berkontribusi terhadap ekonomi Mhm. negara, pemerataan pendapatan itu bisa tercapai. Baik. Nah, tapi sebenarnya dari menjalankan program itu kan, terus juga Mhm, sosialisasi tadi juga sudah mulai mhm, dilakukan. Nah, ini yang mhm, paling penting adalah yang saat ini sedang difokuskan, apalagi melihat, waktu juga sudah semakin berjalan, belum lagi presiden sudah, memberikan kelembagaan 80.000, mhm, 81 koperasi mhm, itu kan tidak mhm. mudah gitu Ya, ya, Bu, ya. Nah, berarti kan ada langkah yang saat ini sedang difokuskan apa dari bidang, pengembangan talenta? kita sedang memetakan, kementerian lembaga ini bisa kementerian lembaga maupun stakeholder terkait, Mhm. ini ada di mana. Sehingga kita tidak perlu, semua melakukan yang sama, tapi kita tinggal berbagi peran sebenarnya. Jadi siapa yang sudah punya apa, nah ini, kekuatannya sampai di mana nih kita sudah punya petanya kan, Koperasi Desa Merah Putih ada di mana, dan kemudian fokus mereka berbeda-beda kan. Nanti Mhm. ada yang untuk perikanan, kita sudah karena ada Kementerian KKP kan, Mhm. jadi mereka bisa ngawal itu. Kemudian ada untuk pertanian, pertanian bagaimana, mau menggunakan IoT-nya bagaimana, itu sudah ada beberapa yang sudah teridentifikasi nih kan, pemerintah tidak perlu melakukan sendiri Ya. sebenarnya, tapi mengorkestrasi yang ada. Itu, bahkan tadi pagi kami, bertemu dengan, level eselon 1 dari Kementerian, Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian, BUMN, kemudian Kementerian Pertanian dan KKP itu dan Bappenas.
Jadi kita, sepakat bahwa nanti kita selama tinggal berapa bulan ini untuk aktivasinya, Mhm, kita berbagi sesuai dengan, potensi koperasi desa kelurahan yang sudah ada. Jadi nanti mhm. semuanya nggak perlu dapat yang sama gitu, tapi kebutuhannya apa, ini yang sedang kami Jadi ibaratnya siapkan. dipergunakan dengan baik dulu sesuai dengan kebutuhan, balik lagi Betul, ke situ ya gitu ya, iya Bu, ya. iya. Tapi di mana kan memang pelatihan berjenjang ini kan paling terlihat dampaknya dalam mengoptimalkan potensi koperasi. Nah ini kenapa sih, Bu, pendekatan penjenjangan dari startup hingga green koperasi ini kayaknya dianggap krusial atau benar-benar penting banget? Heeh. Kalau saya kasih contoh sebenarnya gini, kalau kita mau les bahasa Inggris, kita Mhm. kan ada placement test ya, sehingga kita tahu yang ditanya yes or no jawabnya or ada berapa, yang jawabannya yes ada Mhm, berapa, jawabannya no ada berapa. mhm, Seharusnya kan kelasnya jadi 3 kan, mhm. yang jawabannya yes, or, sama no. Yang Sehi abu-abu lah itu yang or ya? iya, jadi yang ngajar, Mhm. siapapun yang ngajar, itu akan bisa dengan cepat memberikan sesuai dengan level kebutuhannya itu tadi kan. Karena kalau enggak, bisa dibayangkan kan, kita satu tempat, Mhm, mau ngajarin, yang ngajarin aja akan bingung mau mulai dari mana. Karena mau mulai dari dasar sekali, yang sudah ngerti jawabnya yes or no kan pasti akan capek kan. mhm. Ini apa sih? Tapi kalau ditingkatin sedikit yang jawabannya or lebih bingung lagi. Ini apa sih, aku nggak ngerti gitu. Mhm, Akhirnya apa yang mau dicapai itu jadi tidak pas. Jadi contohnya seperti itu. Jadi leveling itu sebenarnya hanya untuk memisahkan untuk efektivitas yang akan dicapai gitu, mhm, targetnya apa itu masing-masing kita nggak bilang kalau kelas 1 itu lebih tolol daripada kelas 2 mhm. karena memang sudah kelas memang umurnya Ya, segitu, sudah dia harus ada kurikulumnya melalui lah betul, ibaratnya gitu dia ya. kelas 1 itu Mhm, tidak bukan terus kalau kelas 2 lebih pintar dari kelas mhm, 1 gitu, tapi mhm, memang memang stages itu dibutuhkan mhm, gitu. Jadi seberapa complicated-nya akan sesuai dengan, jadi level itu enggak terus, "Ah, lu levelnya di bawah," enggak mhm. gitu, tapi hanya untuk memudahkan, interaksi dan hasil yang dicapai akan lebih cepat, itu aja sih. Baik. Nah, lalu Bu, ini kan yang menarik lagi adalah sebenarnya ada nggak sih spesifikasi untuk siapa nanti yang juga akan menerima katakanlah sertifikat tadi, Mhm sertifikasi atau mhm. mungkin, yang harus mengikuti pelatihan dari sisi mana? Itu biasanya ada, bisa dikatakan list tidak sih yang sudah mulai dipersiapkan dari sekarang? Iya, kalau kita berbicara mau keuangan sebenarnya kita cukup sama bendahara Mhm, koperasi aja gitu kan, nggak perlu semua orang ngerti keuangan, pusing nanti. mhm, Jadi cukup bendahara gitu kan, nanti bendahara ikut pelatihan yang itu. Jadi nanti kita, undangnya adalah kalau nanti untuk pengawasan bagaimana mitigasi resiko bla 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 itu yang penting adalah ketua sama pengawas. Karena apa? Kan nanti yang mau dinilai, yang harus mempersiapkan segala sesuatu kan setidaknya 2 itu. Jadi mhm. nanti, dari data yang sudah ada sebenarnya nanti undangannya sesuai sama itu tadi, kalau pengelola koperasi berarti nanti kalau kita mau mengajarkan bagaimana membuat rencana bisnis bla bla bla, ya si pengelola usaha aja gitu, jangan Jadi bikin setidaknya pusing. udah ada yang basic-nya lah, gitu Betul, jadi, ya. itu Mhm, yang, yang sekarang mhm, sedang disiapkan. difokuskan. Jadi kemarin ketika pelatihan sertifikasi yang saya ceritakan dari kerjasama dengan Kementerian, Mhm, Tenaga Kerja itu juga pengurusnya yang, memang belum tahu koperasi. Jadi memang memang di sertifikasi pemula, memang dia baru berkecimpung di mhm, koperasi. Jadi, itu bisa dapat. Kemudian ketika saya tadi cerita KSP ada yang memberikan pelatihan untuk, talent pool pengelola keuangan, yang diundang adalah yang ketua pengurus sama pengawas, sehingga nanti untuk USP, untuk usaha simpan pinjamnya, harus memperhatikan mmm, beberapa hal nih, belum detailer tapi sudah pola pikir mengelola usaha simpan pinjamnya sudah ada. Jadi kenapa harus bikin laporan, karena harus ada catatan sehingga bisa mengevaluasi, sehingga bikin strategi bisa, kan gitu kan. oke. Kalau enggak, ya nggak akan bisa maju. Baik baik, itu dalam sisi katakanlah mereka yang punya basic. Nah, ini kalau dalam sisi yang mereka ingin mencoba, tapi terkadang merasa
sulit banget nih untuk Mhm. belajar, ya namanya bukannya merendahkan ya Bu Mhm ya, tapi mhm. mungkin kan butuh banyak sekali dan ekstra pelatihan yang dilakukan kalau kita Mhm. melihat di desa dan di kabupaten gitu ya. Nah, Mhm. apakah memang ada langkah yang dilakukan misalnya seperti konsultasi bisnis dan pendampingan yang Iya. dilakukan untuk yang Mhm. ingin menjadi anggota tapi mereka nampaknya sulit untuk, melakukan aksinya lah di situ? Oke. Eee, Memang betul kita tidak bisa berhenti di pelatihan, mendapatkan ilmu itu kan tidak hanya melalui pelatihan Mhm, ya, ada banyak cara nanti ya. Nanti ada, materi-materi pendek, video-video pendek yang, 2, 3 menit yang orang bisa tahu informasi awal. Kemudian kalau tadi bicara kenapa harus konsultasi bisnis pendampingan, proses inkubasi itu memang diperlukan. mhm. Jadi kita tuh tidak bisa melakukan satu walaupun seminggu seminggu itu akan menyelesaikan permasalahan. Tapi dengan diinkubasi, jadi dilihat dulu posisi sekarang seperti apa, kemudian, oh ternyata dilihat nih dipetakan nih masalahnya sebenarnya ini nih, ternyata masalahnya bukan pemasaran, tapi sejak awal nggak clear mau ngapainnya. Ketika Oke. mau, sorry itu saya ngasih contohnya yang paling gampang, jualan bakso aja. Ah. Kalau mau jualan bakso ke perkantoran sama jualan bakso ke perumahan kan berbeda. Mhm, Kalau di perumahan ibu-ibu dibikinin yang satu pack sehingga dia mhm, bisa masak sendiri. mhm, betul. Kalau di kantor kita kan mau langsung makan ya, jadi Ah. berarti yang ready to eat tuh yang Betul. laku. Kalau itu nggak clear, itu akan sulit jadi masalahnya bukan pasarnya sebenarnya, tapi bagaimana, eee, Kitanya juga memilih memposisikan gitu ya, ya? memilih pasar Mhm, itu yang akan menentukan. Nah, dengan setelah didampingi jadi kalau dalam satu proses ada yang ditanya, kemudian udah coba ngasih tahu, terus dicek lagi, "Ini bener nggak ya?" iya Gitu. iya. Kami berharap bisnisnya akan membaik gitu. Jadi tidak semua melalui level itu, tapi setidaknya setelah tahap tertentu dia memang mau menuju ke sana, itulah nanti yang akan mendapatkan pendampingan dan, konsultasi bisnis ya, karena Mhm, memang sudah tahu bisnisnya. Nggak mungkin kalau yang baru mau akan mhm. dikasih konsultasi bisnis, dia nggak ngerti masalahnya gitu. Dia Lama nggak akan kayaknya prosesnya kebayang ya, gitu Bu, ya? heeh, kan diajarin bagaimana, bikin jurnal, Mhm, belum pernah bisnis, Mbak. betul. Ya ngebayanginnya susah, Mbak, mau dimasukin debit, kredit, Ah hah, nanti galau gitu kan. Tapi kalau dia memang sudah mhm, melakukan bisnis, dia kan tahu kan sebenarnya, "Oh ini masalahku di sini nih." Bagaimana memperhitungkan, "Anggotaku ada berapa sih? Aku harus menyediakan." Kalau kita berbicara gas, mhm. kalau warga di situ ada 1.000 yang pakai gas satu minggu itu 3 kilo, berarti 1 bulan kan 4, berarti kan harus nyediain 4 kali jadi 1.000. Iya iya iya, Kalau enggak, kalau dia cuman sedia 500 sebulan, bunuh-bunuhan nanti. betul. Bahasanya jadi tidak sesuai Mhm, kebutuhan anggota iya kan. iya Nah, itu iya. kan juga harus dihitung tuh, berapa modal yang harus disiapkan untuk beli untuk, modal awal untuk itu. Jadi kalau mau akses ke pinjam uang, rencananya jadi jelas nih, Mhm. sebulan kita kan butuh sekian, nanti butuh segini segini, nah nanti dihitung tuh, harus bisnis apa lagi sehingga cicilannya bisa lancar, kan nggak Baik mungkin baik baik. dapat langsung bayar cicilan Baik kan buat baik. bayar pegawai dan Berarti lain mungkin saya sebagainya. bisa mengambil kesimpulan bahwa disesuaikan dari kondisi desanya itu juga, gitu ya, Betul, Bu, ya? koperasi masing-masing Mhm. butuhnya beda-beda. Iya, karena misalnya dalam proses akses pengiriman, mana yang dibutuhkan lebih banyak, ya itu yang disalurkan seperti itu. Mana yang Mhm, dibutuhkan lebih sedikit, ya disalurkan sesuai dengan kebutuhan dia saja, jangan sampai malah jadi, berubah gitu iya, ya. Oke, betul. apa yang menjadi target, Ibu Deputi sendiri untuk bisa, katakanlah pengembangan talenta dan daya saing ini bisa berjalan dengan baik ke depannya, lalu yang paling penting adalah sinergitas yang baik nih, antara pihak Mmm, Kemenkop, lalu juga koperasinya dan stakeholder terkait. iya, targetnya sih, jelas bagaimana bisnis koperasi Desa Keluaran Merah Putih berjalan. Karena itulah, eee, talentanya seperti apa nih Mhm, untuk, daya saingnya ada gitu kan, ada berapa. Dan pemetaan stakeholder itu bukan hanya kementerian lembaga pemerintah daerah, tapi juga, perguruan tinggi ya, akademia dan, dari, media dan lain sebagainya itu juga
kita butuhkan gitu. Karena, even BUMN ya ketika kita berbicara 5 in 1 kan harus ada sistemnya yang diajarkan ke teman-teman pengurus nih Iya. gitu kan. Jadi, pemetaan di awal tentu saja bagaimana saling keterkaitan antara, sinergi itu berjalan itu yang, di awal ini dibutuhkan karena, ternyata Mbak ada Tante Evi kan, Mhm. efisiensi. Dengan segala keterbatasan kita bisa kok gitu, Mhm. dengan peran masing-masing. Jadi yang ini pakai apa, kemudian, di balai pakai balai nih, nanti siapa yang bayar ini, oh ternyata ada BUMN yang Mhm. bisa ngasih itu karena sekalian untuk mengajarkan, skemanya Iya, iya. misalkan. Nah kayak gitu tuh ternyata bisa. Tapi kan ketika kita berbicara satu Indonesia tadi, tidak semudah itu juga. Betul. Kita perlu duduk sama-sama, memulainya dulu gitu dan ini, doakan kita sama-sama bisa memulainya ini dengan baik gitu karena Desember sebentar lagi gitu, PR-nya banyak tapi Mhm. tetap aja ya harus jalan gitu. Baik, harus jalan dan Mhm. juga nampaknya ini menjadi program yang tentu memberikan, apa ya, memberikan kebaikan juga sih untuk seluruh anggota, di mana bukan hanya fokus pada, koperasinya saja, tapi juga fokus kepada hal lainnya juga yang sangat, berkepentingan. Oke, lalu juga tadi kalau terkait dengan Tante Evi gitu. Menarik sih ini, Tante Evi. Nah, ini Mmm. strategi apa juga yang harus dilakukan nih untuk menghadapi Tante Evi dan mungkin Om Siensi itu gitu ya kan. Karena Iya. memang, bukan hanya Kemenkop gitu yang menerima itu, tapi juga bukan beberapa, hampir semua kementerian dan lembaga juga mengalami itu. Berarti kan Mmm. ada strategi khusus nih yang dilakukan? Mhm. Eee, Tadi saya cerita kenapa bikin LMS sebenarnya Mhm. salah satunya karena udah tahu Mhm. budgeting-nya nggak bisa untuk, offline terus gitu, mengumpulkan orang itu Iya, kan iya. costly gitu ya. Jadi kita menggunakan digitalisasi sehingga pakai LMS gitu kan. Tapi kan tidak semua, orang terbiasa dengan, online gitu Mhm. kan, dengan masalah sinyal, kemudian, eee, kebutuhan sosialisasi, bertemu dengan, berbagi pengalaman itu ternyata offline-nya itu ada itu Mbak, ternyata. Mhm. Jadi yang kalau online kan nggak bisa ngobrol nih satu sama lain gitu, tapi kalau di offline-in, bisa. Jadi strateginya itu tadi, kita berkolaborasi sehingga anggaran itu tidak menjadi fokus hanya satu APBN saja, Oke. tapi dari blended finance itu kita bisa. Mhm. Kemudian digitalisasi menggunakan LMS, memaksimalkan online, kenal sama BIS ini gitu kan. Ini kan, Mhm. menambah 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 jaringan yang bisa kita, Akses, akses, datangi lah gitu ya. Mhm. kita buka lebih banyak orang untuk tahu ada BIS-BIS seperti ini, ada Mhm. layanan seperti Mhm. ini gitu kan. Terima kasih loh kalau saya nggak diundang ke sini saya Mhm. nggak tahu, saya nggak bisa Oke. cerita bahwa salah satu, digital thing itu really exist gitu, sudah ada Mhm. dan, keren banget. Itu sih Mbak. Berarti yang paling penting adalah digitalisasi juga di zaman yang sekarang ya, Bu, kayaknya ini Heeh. penting banget. Tapi boleh dong, Bu, komentar sedikit bis merah putih Oh gitu iya ya kan. ini Ini kan bis merah sekarang putih. pertama kali baru datang, lalu Mhm, juga, di masa Pak Budi Ari ini juga hadirlah, mhm, bis merah mhm, putih ini. Bagaimana mhm. boleh di komen-komen, Bu? Bukan karena saya diundang ke Ah sini hah, ah ya hah. gitu, tapi sebagai orang awam Mhm. ketika tadi datang dikenalkan bahwa di sini kamu bisa akses apapun yang kamu ingin tahu gitu kan, ada LMS-nya Ah hah. dengan kenyamanan, versi gamers gitu kan. Terus nanti kalau tadi ada games yang tentang mengenalkan koperasi juga ada di Mhm. situ. Itu oke banget gitu dan, ketika tadi diceritain nih di sini ini kayak Digilab gitu loh. Jadi Internet of Things itu bisa banget dilakukan dan kalau koperasi dapat insight itu di depan mata, itu membuka cakrawala lebih luas lagi gitu. Jadi yang sebenarnya IoT itu sekilo berapa gitu, Iya. ternyata
bisa gitu loh, pertanian bisa dikerjakan dengan, nggak perlu belajar teknologinya, tapi kenal dengan link yang apa, connecting the dots, dots-nya ketemu yang tepat, itu Mhm. bisa langsung bisa, kalau saya bicara pahalanya banyak nih, Mhm. karena cuman satu bis merah putih, tapi banyak hal yang bisa didapat di Betul. sini. Bisa networking juga saya yakin, ketemu sama Mbak Dina gitu Ah kan, sama Iya mas-mas yang ya, lain di tim kita sini, itu lah, heeh. timnya oke banget, masih muda pasti, eee, berpikir out of the box lah dari, Betul. kami-kami yang sudah, generasi tua. Enggak juga kayaknya. Masih tetap Iya. awet muda kok. Oke, terima kasih Oke, ya Ibu Sari. Ini menarik mhm, sekali kalau kita mhm. membahas terkait dengan bagaimana koperasi jadi bukan lagi identik sama yang namanya jadul, Enggak ya kan ya banget, Bu ya? masa depan ini, kita Betul, ngomongin masa terkait depan, masa depan mhm. apalagi langsung diputuskan, diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto membuktikan bahwa kita sudah siap kok untuk bisa memberikan generasi yang lebih baik lagi ke depannya, khususnya bagi pelayanan yang ada di koperasi yang menjadi, bisa menghadirkan, mesejahterakan masyarakat yang ada di desa maupun kabupaten. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Destri Anasari, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop. Akhirnya saya Suarah Madina undur diri, bangun koperasi dari desa Indonesia Jaya. Sampai jumpa.